Itu pengakuan bahwa Habib Rizik adalah tokoh besar. Sadar atau mereka tidak sadari mengerahkan pasukan inti daripada segala inti, membunyikan sirene selama 2 menit di Petamburan, itu sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa ini tokoh yang berbahaya. Ya, saudara sekalian, ini saya ingin bicara mengenai DUNG. DUNG ya. Ini orang ngetop sekali dan di channel Refli Harun ini banyak sekali atensinya ketika kita bikin video mengenai DUNG ini. Dudung nggak mau dibendung, ya kan? Dudung kesandung, dudung dirundung. Bunga untuk dudung, langit jadi mendung. Dung terus ya. Dan saya ingin tahu ke Babe, ya, ingin tanya ke Babe ke Babe soal fenomena Dudung Abdurrahman ini, Majen TNI Dudung Abdurrahman, Pangdam 5 Jaya. Apa yang Babe lihat dari fenomena Dudung ini, Kan gerakannya yang pertama kan nurunin baliho, ya kan, dan sebagainya. Menurut hemat saya itu tidak mewakili pikiran dan pendapat TNI, ya kan. Ada respon dari Lemhanas bahkan, ya kan, ada respon dari Kapuspen, ya betul, dan beberapa pejabat-pejabat resmi TNI, Setioso, tokoh ya. Gatot Nurmantio juga. Ya, tapi yang pejabat resmi ada banyak. Yang pejabat resmi ini tidak mencerminkan. Karena bagaimanapun hubungan TNI dengan rakyat, hubungan TNI dengan Islam, mudah-mudahan tidak boleh terganggu dengan kasus baliho itu. Itu masih perlu dilanjutkan, dilestarikan, ya kan. Saya kira kerjasama waktu kita menghadapi PKI kan, sehingga waktu TNI dan Islam menghadapi PKI kan orang bilang formulanya itu 2H sama dengan 1. 2 hijau itu jadi 1 kan, gitu, ya kan. Dan itu nggak boleh 2 hijau jadi 1 ya. Iya. Dan 2 hijau yang jadi 1 ini nggak boleh terganggu oleh apa yang dilakukan oleh saudara Majen Dudung Abdurrahman pada peristiwa Petamburan itu aja. Tapi ada yang mengatakan begini, soal perintah ya. Memang resminya Panglima TNI mengatakan itu bukan perintah dia. Tapi dia bisa, apa istilah dia ya? Intinya dia tidak melarang. Dianggap itu kewenangannya Dudung. Di sisi lain KSP mengatakan itu bukan perintah presiden katanya. Apa iya ada Pangdam Jaya yang berpangkat Majen bisa independently melakukan hal seperti ini? Menurut analisa Babe gimana? Ya ada yang merentah tapi bukan jalurnya kali. Kan begitu. Yang jalurnya membantah semua. Kan itu faktanya. Lalu kalau yang jalurnya membantah semua kan ada yang di luar jalur. Di luar jalur. Berarti sosok yang powerful dong. Bisa jadi. Bisa jadi aja. Tapi analisis Babe gimana? Ya barangkali ada kaitannya dengan pengerahan karangan bunga. Ada kaitan, ya kan. Mungkin, ya kan. Tapi kan saya rasa itu peristiwa tidak berlanjut lah. Kan di daerah-daerah juga yang saya tahu di Bima itu ada baliho diturunkan oleh Kodim, oleh Korem atau apa setempat, lalu rakyat nggak mau, lalu ditaikin lagi. Jadi enggak begitulah, Pak Dudung juga nggak begitulah. Tapi jangan salah selain penurunan baliho kan ada show of force di dekat di gang markas FPI, Rantis ya, kendaraan perintis itu membunyikan sirene besar-besar. Itu kan Koopsus itu komando operasi khusus, ya kan? Komando operasi khusus itu pasukan elit TNI dari 3 matra yang langsung di bawah Panglima TNI tapi bisa jalan atas perintah presiden. Itu
apa maknanya Be ini? Kok Koopsus tiba-tiba show of force di depan? Itu pengakuan utama. bahwa Habib Rizik adalah tokoh besar. Gitu ya? Yes, indirect. Oke. Indirect kalau Inggris bilang indirect kata Belanda. Indirect pengakuan. Ya kan? Sadar atau mereka tidak sadari mengerahkan pasukan inti daripada segala inti. Ya kan? Membunyikan sirene selama 2 menit di Petamburan. Itu sebuah pengakuan. Sebenarnya di dalam sebuah pengakuan bahwa ini tokoh yang berbahaya. berbahaya atau tidak berbahaya kan, itu tokoh yang cukup besar. Jadi menurut saya apa bisa semudah itu menjamah Rizik, menjamah Anies Baswedan? Apa bisa semudah itu? Hadiah dari penghargaan internasional mengalir ke dia? Ini makanya lihat politik itu dari helikopter, ya kan? Jangan lihat politik dari bawah, kepala dongak ke atas tuh leher pegel, akhirnya dikerokin pakai gobangan. Jangan. Gobangan itu uang 5 perak gitu? Iya, 2,5 sen. Oh 2,5 sen gobangan. Iya, Satu jangan. gobang itu 2,5 sen. Itu bukan sembarangan tokoh-tokoh itu. Anda jangan lupa waktu Jokowi diusung-usung kan dia jadi Man of the Year majalah Time. Iya. Jadi jangan diabaikan itu. Anies mendapat penghargaan internasional, jangan diabaikan. Habib Rizik mendapat perhatian internasional, jangan diabaikan. Artinya mereka Tokoh sosok yang diperhitungkan. diperhitungkan. Iya. Seperti Jokowi ketika jadi Man of the Yes, Year time itu. mesti mengerti itu kita. Ya tapi mereka yang mengerahkan Koopsus dengan rantisnya ini kok seperti konyol sekali Be jadinya. Begini. Atau memang sengaja skenarionya agar untuk biar ada clash antara Islam dan TNI. Ya mudah-mudahan itu nggak akan pernah ada. Oke. Clash antara Islam dan TNI. Pokoknya formula itu 2H sama dengan 1, 2 hijau bersatu itu. Jangan ada pecah belah. 2H plus 1. Ini cuma kesalahan-kesalahan yang menyuruh ya, bukan yang melakukan. Kan harus dibaca kitab-kitab strategi militer. Yang paling mendasar adalah Karl von Clausewitz, orang Oke. Poland. Oke. Itu baca dulu, itu nggak boleh begitu, gerakan itu salah. Kita melakukan Flachvertun terhadap sasaran yang seimbang atau lebih kuat, baru lakukan. Tadi siapa? Karl von Clausewitz, Oke. Orang Polandia. orang Poland. Oke. Ya, tapi begini Be, kalau saya misalnya sekali lagi ya, saya misalnya orang yang sedang berkuasa dan saya kelompok katakanlah ya, karena kita bicara politik kelompok kiri kanan, tengah kiri. Iya. Saya nggak mau dong melihat TNI dan Habib Rizik harmonis, karena kalau harmonis nanti terus membesar nih tokoh ini dan bisa take over kekuasaan suatu saat ya dengan cara damai dan melalui election mungkin. Ya itu bisa satu pikiran. Kenapa nggak positive thinking? Ini jadi elemen yang bisa kerjasama. Kalau pagi-pagi belum apa-apa ya kan udah menganggap ini musuh-musuh semua ya susah. Akhirnya kita kagak bisa tidur, ya kan? Positive thinking aja. Karena diantara elemen kekuasaan atau kekuatan negara ini yang kelihatannya netral-netral saja selama ini kan TNI, Be. Iyalah. Kalau yang lain-lainnya kan ibaratnya sudah disedot ke istana. Tapi TNI kok kagak bisa disedot nih kayaknya. Padahal pimpinannya juga kesedot. Tapi TNI secara umum kan relatif netral. Oh enggak, tetap ya Sabta Margais istilahnya. Itu kita sangat menghargai dan saya kira kita jangan gampang salah paham gara-gara insiden sirene di Petamburan lalu kita berpikir lain tentang TNI. Jangan. TNI itu adalah kita punya rekanan, kita punya sahabat. Kepada kawan-kawan ya, jangan salah paham. Tapi gitu. Babe tadi bilang rekanan tuh kayak bisnis lah gitu, Be. Iya. Kita punya rekanan. Kita punya rekan lah. Kalau rekanan bisnis. Iya, itu aja. Tapi Babe khawatir nggak TNI ini mau mencoba lagi masuk ke wilayah politik, Be? Setelah secara resmi diselesaikan zaman reformasi, kemudian tidak lagi ada di MPR DPR sejak 2014
ya, setelah pemilu 2004. Ya kalau partainya dungu, bagaimana? Ya kan gitu tergantung dari kondisinya. Kalau dia dungu, dan kita nggak bisa melarang, lu jangan dungu, ya nggak bisa. Itu dungu adalah hak asasi yang harus kita hormati. Itu hak asasi partai. Ya kan, kalau dia dungu terus kayak begini, udah gitu dia doyan korupsi, muncul TNI, apa persoalannya? Itu adalah alternatif. Artinya politik sipil ini harus jangan dungu. Nggak boleh dungu. Dan jangan korupsi. Jangan korupsi. Kalau dia mau bertahan dalam kepemimpinan politik Indonesia. Kalau dungu kan hak asasi manusia, korupsi enggak dong? Oh nggak boleh. Kalau dungu hak asasi dia merawatin seumur umur, kita mau bilang apa? Ya kan? Dungu itu apa, Be? Kalau dalam politik? Dungu dalam politik, ya dungu, nggak ada istilah khusus, ya kan? Karena maksud saya, contohnya apa? Misalnya kedunguan partai politik sekarang ini apa? Dia punya hak mengkritik kok dia nggak lakukan, dia punya hak pengawasan dia nggak lakukan. Oke. Iya kan? Nggak dungu katanya, enak kekuasaan itu. Oh nggak bisa dong, saya itu waktu zaman P3, zaman Orde baru, saya menjadi juru bicara melawan kebiasaan Daud Yusuf soal NKKBKK tahun 79. 78 dong. 78. Ya. Itu saya lawan. Nah ini sekarang kok dia punya hak, punya fraksi, punya apa, ya kan? Dungu. Gitu, jangan. Tapi kalau orang mau piara dungunya, siapa boleh hambat? Nggak boleh, itu hak asasi, harus dilindungi. Keinginan orang untuk dungu. Jadi the right to dungu ya? Yes. The right to be dungu. Ya. Kalau kita bilang pandir itu bahasa terlalu kuno. Terlalu kuno, jangan pandir. Orang udah lupa dengan pandir. Ya. Apa saran Babe terhadap TNI dan Presiden Jokowi? Karena begini, ada skenario ya, ada semacam pendapat yang mengatakan bahwa pemerintahan sekarang ini sengaja melibatkan TNI dalam wilayah-wilayah non-TNI, non-perang ya, untuk memperkuat dirinya menghadapi kelompok-kelompok oposisi. Makanya makin banyak pejabat-pejabat TNI yang diangkat di jabatan-jabatan non-TNI. Ya. Pendapat Babe? Ya, saya punya pendapat begini. Saya yakin sekali TNI tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, mudah-mudahan begitu. Ya, itu aja pendapat saya. Jadi dia mengerti lah, cukup mengerti, cukup arif. Dia bergerak seiring dengan kemerdekaan. Udah matang lah. Menghadapi rupa-rupa politikus. Dari politikus yang tangguh, yang hebat, yang menguasai syair-syair Goethe, syair-syair antara Ibn Sadat dari Arab Saudi sebelum Islam, dari dunia Arab sebelum Islam. Itu kan TNI sudah berhadir. Sampai dia berhadapan dengan politikus dungu. Iya kan? Yang canggih aja udah dihadapi, apalagi yang Iya, jadi saya kira TNI tahu apa yang mereka harus lakukan itu. Oke, tapi terakhir Be ya. Kan sebentar lagi ada pemilihan Panglima TNI. Ya, sama seperti Kapolri juga. Panglima TNI kan bakal pensiun. Kemarin orang bilang, wah 5 Oktober nih bakal diganti. Ternyata lewat tuh hari, belum diganti juga. Babe tidak melihat itu titik krusial? Atau Babe ingin menggarisbawahi Kan ada rotasi kan? Iya. Rotasinya ada antar angkatan. Ya, tapi rotasi mungkin tidak terjadi. Oh, nggak tahu itu kewenangan pihak-pihak yang menentukan itu. Karena ada yang mengatakan kan bakal angkatan darat lagi kan? Wallahualam, kita nggak tahu ya, karena kan itu tidak khabar ya, tidak terbuka itu peristiwa. Kita cuma tahu pelantikannya aja. Tapi baiknya gimana deh? Ya saya kira siapapun panglimanya TNI itu sudah ada karakter sebagai satu organisasi. Jadi nggak bisa lah diubah-ubah dengan ganti. Misalnya kalau ganti orang ini bakal begini nggak? Okay. Babe yakin betul sih ya? Yakin. Oke Be, ini kebetulan pas waktu take video ini azan sudah menggema, memandang, dan kita harus menghentikan ini. Dan terima kasih Babe sudah datang di sini, banyak yang di share oleh Babe. Nanti spektakuler termasuk marah-marahnya itu Be ya.
Mudah-mudahan terus sehat, Be. Ya, alhamdulillah. Closing statement untuk keseluruhan, Be. Closing statement begini ya, kita harus memberi konsumsi yang teratur dan terus meningkat kepada otak kita. Tidak ada konsumsi yang enak kecuali politik. Jadi ngomong politik itu harus. Karena mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yes, karena kesehatan tubuh merupakan akibat saja dari otak yang sehat. Otak itu akan sehat kalau konsumsinya teratur dan dia makin meningkat itu. Dan itu bisa oleh politik. Jadi konsumsi politik itu seperti menjengkelkan, membuat kita kalut, tapi sesungguhnya menyehatkan otak ya. Dan membuat awet muda dan tidak pikun. Ya, sobat yang sekalian, itu tadi dicecar dengan Babe Ridwan Zaidi. Mudah-mudahan kita akan ketemu tokoh yang lain. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.